Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat semua, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai hak asasi manusia. Untuk pertemuan sekarang, pertemuan pertama, kita akan bahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kita akan lihat konsep dari masing-masing hak asasi manusia. Nih, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas ada 4, yaitu makna hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia, dan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Hak asasi manusia. Kita sudah sering mendengar yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan anugerah Tuhan. Jadi bukan pemberian orang tua, bukan juga pemberian dari penguasa, tapi pemberian dari Tuhan. Dan setiap orang lahir dengan sudah membawa yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sejak dalam kandungan, ketika dinyatakan bahwa janin itu hidup, maka orang tersebut memiliki hak asasi manusia. Kemudian bersifat universal, artinya sifatnya umum, tidak hanya orang Indonesia, tapi semua yang disebut sebagai manusia, maka memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu disebut universal. Nah, kita akan melihat pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Kalau menurut John Locke, hak asasi manusia di situ disebutkannya bahwa individu itu sesuai kodratnya adalah makhluk bebas dan setara. Manusia yang memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Ini yang mengemukakan adalah John Locke. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, ini undang-undang di Indonesia, disebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut ahli Profesor Darji Darmo Diharjo bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Kalau kita perhatikan dari 3 definisi ini, intinya bahwa hak asasi manusia itu adalah hak kodrati yang memang sudah diberikan oleh Tuhan, yang dimiliki oleh setiap manusia. Makna hak asasi manusia. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Nah, karena ini namanya hak alamiah, maka tanpa orang meminta pun secara alamiah, manusia itu akan memiliki yang namanya hak asasi manusia. Ya, disebutkan di sini tidak seorang pun diperkenankan merampas hak tersebut dari pemiliknya, karena secara alamiah pasti dimiliki oleh seseorang. Kemudian hak asasi manusia merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Artinya setiap manusia itu ketika dia memiliki hak asasi manusia, maka ada harkat dan martabat yang melekat di dalam diri manusia itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, macam-macam hak asasi manusia, ada 6, kita lihat hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi, ini bisa kita lihat ada hak bergerak, bepergian, ya, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, mengeluarkan pendapat, dan juga hak memilih, memeluk, dan menjabat agama dan kepercayaan. Ini hak asasi pribadi. Kalau hak asasi politik, nih, kita lihat hak untuk menjadi warga negara,
hak memilih dan dipilih ketika saat pemilu, kemudian kebebasan untuk masuk atau mendirikan partai, itu termasuk hak politik, hak berkumpul dan berserikat, maksudnya ini hak untuk berorganisasi. Hak asasi ekonomi, di sini hak untuk memiliki, mengumpulkan kekayaan, itu boleh karena itu merupakan hak asasi, tapi dengan cara yang memang sesuai dengan aturan. Kebebasan memilih pekerjaan, kalau tidak senang dengan pekerjaan itu boleh memilih yang lain. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa, ini termasuk hak ekonomi. Kemudian hak asasi hukum, di sini hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap orang, tua, muda, laki, perempuan, atau apa saja, dia semua punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Hak asasi sosial dan budaya. Di sini ada mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Hak untuk mengembangkan dan partisipasi dalam kebudayaan. Jadi ini yang memiliki keterampilan di dalam hal kebudayaan, dia punya hak untuk mengembangkannya. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Di karya cipta seseorang itu juga dilindungi sebagai hak asasi manusia. Ini contohnya anak-anak sekolah merupakan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi di sini tata cara peradilannya, bukan hukumnya tapi tata caranya. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya ketika seseorang itu kalau dinyatakan salah, kemudian akan ditangkap, itu harus ada prosedurnya. Jadi bukan asal dia menangkap. Kemudian bagaimana dia menahan, mengadakan penyitaan, itu ada prosedurnya. Jadi tidak semata-mata kemudian menangkap seseorang. Nah, ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia, di sini ciri-cirinya menurut ahli Thomas Jefferson, Tuhan menciptakan manusia memberikan hak-hak kepada manusia yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Sehingga ciri-ciri hak asasi manusia adalah hakiki, ya. Disebut hakiki itu karena ada pada setiap orang. Jadi hakiki, jadi pasti dimiliki oleh setiap orang. Kemudian universal, yaitu untuk semua orang, tanpa memandang status, tanpa memandang ras, harga diri, gender, dan sebagainya. Semua orang memiliki. Kemudian permanen. Permanen di sini tidak dapat dicabut, yaitu hak itu tetap selamanya ada pada manusia. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini ciri khasnya ada. Jadi saya ulang lagi, ciri khasnya hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi. Kita akan masuk kepada kewajiban asasi manusia. Kalau tadi kita membicarakan mengenai hak asasi manusia, ternyata di sebaliknya ada yang namanya kewajiban asasi manusia. Ya, selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain, ya, terhadap masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi di sini yang namanya kewajiban itu seperangkat kewajiban yang memang harus, namanya kewajiban, jadi harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban itu dua sisi yang saling berkaitan, jadi nggak bisa dipilah-pilah. Satu baliknya adalah hak, satu baliknya adalah kewajiban. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Contohnya seorang pekerja mendapatkan upah, dia setelah menjalankan kewajibannya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Sejarah perkembangan dunia mengenai hak asasi manusia. Sejarah perkembangan dunia mengenai hak asasi manusia. Ibu yang ini tidak jelaskan satu persatu, silahkan nanti dibaca sendiri. Ibu akan langsung menjelaskan kepada sejarah perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, ini sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi hak asasi manusia itu sebelum kemerdekaan sudah ada. Merintis hak asasi manusia itu sudah ada. Sejak ada Budi Utomo, ada organisasi Sarekat Islam, ada IP, Indisi Parti, Perhimpunan Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi itu sudah merintis, yaitu memperjuangkan daripada hak asasi manusia.
Kemudian sesudah kemerdekaan kita lihat, pada saat kita merdeka sampai tahun 50, di situ muncul ada hak untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi. Jadi di tahun itu diperbolehkan untuk berorganisasi. Hak untuk menyampaikan pendapat. Di tahun yang 50 sampai 59 banyak munculnya partai-partai politik, ya, dan ideologinya boleh berbeda saat itu. Terus hak mengenai kebebasan pers, terus pemilu dengan sistem multipartai saat itu, ya, pemilu tahun 55, terus kendali parlemen atas pemerintah. Dan pada tahun itu pemerintah menandatangani dan mengesahkan mengenai konvensi internasional, yaitu Konvensi Jenewa, ya, mengenai hak asasi, hak politik perempuan. Di tahun 59 sampai 66, di periode ini memang pembicaraan mengenai hak asasi manusia belum ada. Kita lihat tahun 67 ada melindungi kebebasan dasar manusia, ya. Terus tahun 70 sampai 80 ada pemikiran perkembangan hak asasi manusia, dan tahun 90-an baru terbentuklah mengenai penegakan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Ini muncul tahun 90-an. Nah, periode tahun 98 sampai sekarang, hak asasi manusia sangat pesat perkembangannya, yaitu pada saat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, yang kemudian dimunculkan banyak mengenai menjamin hak asasi manusia. Kemudian tahun 99 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Dan juga menetapkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Jadi di tahun 98 sampai sekarang perkembangan hak asasi manusia itu sangat pesat. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini untuk sesi pertama selesai. Kalian silahkan untuk membuka kembali materinya dan pahami materi tersebut. Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.